Di dalam kita mempelajari sedulur papat kalimo pancer, ini adalah salah satu tujuannya. Tujuan kita mendalaminya, menekuninya adalah untuk mengetahui sumber kelahiran. Dari mana sumber kelahiran kita? Kita dapat mengetahuinya, serta kita mengetahui peran besar dari sedulur papat yang membuat kita terlahir ke dunia ini, di mana leluhur telah menunjukkan kepada kita jalan untuk masuk ke dalam diri agar dapat kembali pulang kepada sumber kelahiran kita. Jika kita tekun memasuki diri dengan disiplin yang tinggi dan terus-menerus diulang tiap harinya, kita akan menemukan sumber dari mana kita terlahir, serta kelak kita bisa kembali ke sana melalui panduan sedulur papat. Terkait dengan kembali kepada sumber kelahiran, di mana ajaran sedulur papat kalimo pancer ini memulainya dengan menuturkan kehadiran atau mengetahui kehadiran sedulur papat yang menemani kita di waktu masih di alam kandungan atau di rahim ibu, dan juga posisi atau keberadaan sedulur papat setelah lahir ke dunia. Saat kita masih berupa janin, kita bergembira, bersenang, bersukaria mendapatkan tubuh setelah menunggu sekian lama di dalam perjalanan waktu masih menjadi sukmo ngemboro. Sepatutnya kita bersyukur atas kelahiran kita sebagai manusia, di mana kita sudah mendapatkan tubuh yang sempurna, di mana kesempurnaan dari sedulur papat kalimo pancer itu hanya di dalam tubuh manusia. Maka dari itu sepatutnya lah kita mempelajari dan memperdalami diri kita sendiri. Kita wajib bersyukur dan mensyukuri, karena jiwa yang mengembara di dalam ruang atau kala pada akhirnya mendapatkan tubuh manusia. Ini adalah proses yang rumit dan panjang sampai mendapatkan tubuh manusia, dan juga perjuangan yang sangat luar biasa di dalamnya. Mendapatkan tubuh di dalam janin, semua itu atas bantuan sedulur papat yang mengendalikan dari kekuatan alam, kekuatan 5 unsur alam pembentukan tubuh fisik kita. Untuk mengetahui sumber kelahiran, kita harus senantiasa mengingat dan terhubung dengan sedulur papat. Mereka lah yang menuntun kita mengetahui hakikat kelahiran, hakikat kehidupan, dan hakikat kematian. Sesungguhnya tidaklah sulit untuk terhubung dengan mereka, sebab mereka adalah bagian dari diri kita. Kita bisa terhubung dengan mereka secara energetik melalui rasa, tetapi banyak dari kita memahami mereka sebagai sosok, kodam, dan lain sebagainya, sementara mereka adalah energi impersonal yang terhubung ke dalam diri kita. Sedulur papatlah yang menciptakan jagat kecil dan yang menciptakan jagat raya. Sementara untuk pemahaman ke arah sini, sedulur papat kalimo pancer dari Persi kejawen, Persi
lainnya juga versi-versi dari kepercayaan-kepercayaan yang sudah tumbuh subur itu memiliki banyak versi di dalamnya. Mereka lah sedulur rapat Kalimo Pancer yang menciptakan segala sesuatu, sekaligus mereka berada dan meresap di dalam segala sesuatu itu. Nih intinya di sini, mereka yang menciptakan segala sesuatu, sekaligus mereka berada dan meresap di dalam segala sesuatu itu. Ini yang pemahaman atau sudut pandang dari sedulur rapat Kalimo Pancer yang sebenarnya atau yang diwariskan dari leluhur kita waktu masih zaman purba. Pemahaman inilah, dasar inilah, konsep inilah. Mereka yang menciptakan sesuatu itu dan meresap di dalamnya, meresap ke segala sesuatu itu, termasuk tubuh kita, termasuk diri kita, agar kita dapat terhubung dengan sedulur papat baik di Buana Kecil maupun di jagat raya. Dengan sedulur papat kita dengan terus menerus, dengan universal, dengan kontinu, kita dapat memulainya dengan menyelami, mengetahui keberadaan mereka di dalam diri kita. Ada beberapa cara sederhana untuk terhubung dengan sedulur papat di dalam diri kita, yakni dengan mengingat keberadaan mereka di setiap saat, setiap waktu, di mana salah satu lontar sedulur papat Kalimo Pancer juga menguraikannya cara sederhana untuk mengingat keberadaan mereka dengan cara mengamalkan atau menindakkan atau melakukan tiap detiknya, tiap waktunya di dalam kegiatan kita sehari-hari. Di antaranya cara-cara ini, cara-cara sederhana ini saya uraikan secara singkat aja ya, biar tidak memakan durasi lama. Yang pertama, ketika baru bangun tidur, ingatlah sedulur papat dengan berterima kasih kepada mereka yang telah setia menjaga kita saat tidur. Ucapkan terima kasih itu di dalam hati kita. Kita ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus selanjutnya, ketika kita mandi, makan, minum, ajaklah sedulur papat untuk mandi, makan, dan minum bersama mereka. Yang ketiga, kita melakukan aktivitas apapun, ucapkan doa kepada sedulur papat agar segala yang akan kita lakukan terlaksana dengan baik. Yang selanjutnya, ketika berpergian kemanapun, ingatlah keberadaan sedulur papat melalui doa sederhana agar perjalanan kita lancar, tiada halangan. Di dalam kita senantiasa mengingat mereka dalam kondisi apapun akan membuat kita terhubung dengan mereka. Keterhubungan ini tidak saja dengan energi mereka yang ada dalam diri kita, melainkan juga dengan energi mereka yang berada di jagat raya. Mereka yang telah saya jelaskan sebelumnya, energi sedulur papat adalah energi alam yang menjadi sumber penciptaan jagat kecil dan jagat raya.
dan mereka berkuasa untuk menggerakkan segala sesuatu. Mereka terlahir dari Senggama, Sang Hyang Bopo Angkoso, dan Sang Hyang Ibu Pertiwi. Sang Hyang Bopo Angkoso adalah kekuatan angkoso yang muncul dari sunyi atau suwung. Bopo Angkoso yang terlahir dari suwung atau sunyi. Dari Sang Hyang Bopo Angkoso lah energi yang membawa benih jiwa terpancar. Benih tersebut hadir pula dalam sperma orang tua kita, sehingga sperma memiliki kekuatan atau untuk membuahi ovum atau sel telur yang ada di dalam ibu kita. Sementara dari Sang Hyang Ibu Pertiwi lah energi material terpancar. Energi tersebut hadir pula di dalam sel telur ibu, sehingga ia dapat dibuahi oleh sperma bapak, hingga akhirnya energi Sang Hyang Ibu Pertiwi yang membawa material disusupi oleh energi Sang Hyang Bopo Angkoso yang membawa benih jiwa, yang membuat penciptaan terjadi. Buana kecil atau tubuh kita terbentuk dari penyatuan dua energi yang muncul dari Sang Hyang Bopo Angkoso dan Sang Hyang Ibu Pertiwi. Sebelum tubuh terbentuk, sedulur papatlah terlebih dahulu ada. Kemudian energi mereka menggerakkan dari kekuatan alam. Sedulur papat sudah mulai terbentuk ketika mata dari bapak kita atau orang tua kita atau ibu kita itu beradu pandang dalam rasa cinta. Ini adalah kekuatan komo. Tatapan mereka mengandung kekuatan dari surya dan chandra. Senggama keduanya adalah penyatuan kekuatan Kamajaya dan Kamarati, Komojoyo dan Komorati, yang membuat sedulur papat mewujud sempurna di dalam rahim ibu, atau di dalam ruang gelap, atau di dalam kala. Dengan demikian, diri kita dan sedulur papat sesungguhnya terlahir dari Senggama, energi Komojoyo dan energi Komorati. Kekuatan Komojoyo dan kekuatan Komorati lah yang melahirkan nafsu dan cinta dalam diri manusia. Kekuatan itu akan terus berada dalam diri kita selama kita masih memakai tubuh fisik. Nafsu adalah suatu yang natural atau alami, tetapi jika tidak didasari kesadaran, ia akan terjatuh menjadi nafsu kasar. Senggama berangkat atau berawal atau asal mulanya itu dari nafsu, dan ia akan menjadi senggama rasa ketika dilandasi kesadaran. Sebaliknya, senggama akan menjadi pemenuh nafsu, atau senggama akan menjadi pelampiasan nafsu birahi semata jika tidak dilandasi kesadaran. Sejatinya diri kita dan sedulur papat terbentuk dari energi nafsu dan cinta
yang terlahir dari kekuatan Kamajaya dan kekuatan Kamaratih. Dua kekuatan tersebut dan sedulur papat akan tetap berada dalam diri kita selama jiwa kita belum meninggalkan tubuh. Selamanya kita tetap akan terhubung dengan kekuatan Kamajaya dan Kamaratih serta sedulur papat kita. Ketika kita mampu mengingat mereka dalam setiap momen dengan kesadaran, tapi seringkali kita melupakan keberadaan mereka sehingga kita lupa dengan sumber kelahiran kita. Setiap kelahiran manusia berasal dari pertemuan koma putih atau sperma dengan koma abang atau ovum atau sel telur yang telah dialiri daya Sang Hyang Bapa Angkasa dan Sang Hyang Ibu Pertiwi. Sementara sperma dan ovum tidak akan menyatu tanpa melalui senggama, dan senggama terjadi ketika Kamajaya dan Kamarantih menggerakkan nafsu dan cinta dari bapak dan ibu. Energi nafsu dan cinta akan terus hadir di dalam diri kita, dan energi itu disebut energi Kama. Ajaran ini tidak mengarahkan kita untuk membenci Kama, melainkan harus senantiasa menyadari keberadaan dan kekuatannya, serta menyelimutinya dengan kesadaran agar Kama menjadi energi rasa yang muncul dari telenging hati atau pusat hati. Di sini banyak sekali orang yang keliru memahami dan memperlakukan Kama. Mereka mempertahankan pandangan bahwa penempuh jalan spiritual harus menjauhkan diri dari Kama, bahkan harus memusnahkannya karena dianggap sebagai halangan untuk mencapai pencerahan. Pandangan-pandangan ini sangat banyak sekali yang menerapkannya. Tetapi perlu kita ketahui, itu sesuatu yang mustahil dilakukan, sebab Kama adalah energi yang selalu eksis di dalam diri kita. Kama mesti diterima sebagai bagian dari keutuhan diri yang menjadi atribut perangkat dari pancer itu sendiri. Selama kita belum sampai pada pemahaman ini, selama kita belum meresapi pemahaman ini, selama kita belum benar-benar mengetahui pemahaman ini, selama itu pula kita akan tidak terkoneksi. Selama itu kita akan terputus atau tidak akan terkoneksi dengan sedulur papat. Kama bapak dan Kama ibu menyatu di dalam senggama yang diwakili oleh Kama putih sperma dan Kama abang atau sel telur atau ovum di ruang rahim yang gelap. Dan dari penyatuan itu yang pertama kali tercipta adalah dari penyatuan yang pertama kali tercipta dan terbentuk adalah kakang kawah. Sebelum perwujudan fisik berupa ketuban di rahim ibu, kakang kawah telah eksis dalam bentuk energi yang hadir untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi calon janin. Energi tersebut kemudian memberikan kehangatan yang lembut kepada ovum yang sudah dibuai oleh sperma.
Sebagai saudara tertua, Kakang Kawah bertanggung jawab untuk memastikan kehangatan rahim agar benih dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Melalui kehangatan energi Kakang Kawah, benih di rahim bisa tumbuh menjadi janin. Energi Kakang Kawah bukanlah energi yang pasif, tetapi energi yang aktif. Ketuban senantiasa memberikan perlindungan kepada janin yang sedang bertumbuh di dalam rahim. Kehangatan cinta yang mendalam dari Kakang Kawah ini juga akan menyusup ke dalam tubuh si janin. Ia tidak hanya memberikan perlindungan kepada janin, melainkan juga menempa janin dengan kehangatan cinta yang dimiliki oleh Kakang Kawah. Kita lanjutkan lagi biar lebih klik. Ini udah klik ya, udah paham ya. Setelah Kakang Kawah itu terbentuk, kemudian energi getih itu terbentuk menyusul setelah Kakang Kawah. Energi getih berperan untuk menguatkan benih agar bisa tumbuh sempurna menjadi manusia. Melalui kekuatannya, benih mendapatkan nutrisi dan kekuatan untuk bertumbuh menjadi janin. Janin tidak saja merasakan energi hangat dari Kakang Kawah, melainkan juga energi panas dari getih, sehingga di sana muncullah kekuatan atau bayu atau tenaga di dalam benih tersebut yang membuat benih mampu berkembang secara optimal. Energi getih mewujud dalam bentuk darah yang masuk ke dalam janin, memantik, memicu, menimbulkan energi panas yang dibutuhkan janin untuk berkembang. Getih juga berperan untuk membuat organ-organ yang mulai terbentuk di dalam janin dapat bekerja dengan baik. Selama janin masih hidup, selama itu pula getih berada di dalam janin. Setelah getih terbentuk, selanjutnya energi dari adi ari-ari menyusul. Energi ini menyediakan makanan bagi benih atau janin. Melalui energi adi ari-ari, benih mendapatkan makanan yang cukup untuk berkembang menjadi janin. Energi ini pada akhirnya mewujudkan diri menjadi plasenta yang terhubung dengan janin. Adi ari-ari kemudian sepenuhnya menyediakan makanan bagi janin untuk pertumbuhannya. Ia tidak saja bertugas menyediakan makanan, melainkan juga membentuk organ-organ dalam janin bersama saudara-saudara lainnya. Sebelum pusar, lamas atau tali pusar atau selaput janin terbentuk, adi ari-ari memberikan selubung kepada janin untuk melindunginya. Setelah itu energi pusar atau lamas menyusul, yang kemudian penghubung antara janin dengan adi ari-ari. Energi ini kemudian mewujud dalam bentuk tali pusar atau selaput janin. Sedulur papat
sangat berperan dalam memberikan kehidupan kepada janin sebagai pancar mereka. Mereka bekerja sama dengan giat dan penuh rasa sukacita agar janin bisa tumbuh dan lahir sempurna sebagai manusia untuk menuntaskan karma kehidupannya, menyempurnakan mereka. Kehadiran sedulur papat dan diri kita berasal dari energi Sang Hyang Bopo Angkoso dan Sang Hyang Ibu Pertiwi yang menyatu dalam bentuk komo sperma dan komo abang ovum atau sel telur. Melalui senggama antara bapak dan ibu, dengan demikian sumber dari kelahiran kita sesungguhnya adalah penyatuan antara dua komo tersebut, yaitu komo abang dan komo petak, komo joyo atau komo ratih. Kita harus senantiasa mengingat dan terhubung dengan mereka sebagai sumber kelahiran kita. Di dalam ajaran kejawen menyebutkan bahwa jabang bayi terlahir bersama Marti, kakang kawah, adi ari-ari, getih, pusar. Sekarang kita akan melihat siapakah Mar dan Marti tersebut. Mar tak lain adalah spirit dari komo petak atau sperma yang berasal dari kekuatan Sang Hyang Bopo Angkoso. Marti tak lain adalah spirit dari komo abang atau ovum, sel telur yang berasal dari kekuatan Sang Hyang Ibu Pertiwi. Sesuai di dalam ajaran kejawen, tidak seperti yang ada dalam ajaran sedulur papat Kalimo Pancer yang keluar melalui vagina. Mar dan Marti tidak keluar melalui marga ina, karena keduanya adalah spirit atau energi dari mana kita berasal. Dalam lontar-lontar sedulur papat Kalimo Pancer, Mar merujuk pada kaki Among atau kaki Siwagotra, sementara Marti merujuk pada Nini Among. Mar dilambangkan dengan warna putih, Marti dilambangkan dengan warna merah, dan kekuatan keduanya lah yang senantiasa mengemong dan mendukung keberadaan kita selama hidup di dunia, karena keduanya lah orang tua kita, sumber kehidupan kita. Di sini ada juga yang mengatakan bahwa bapak, ada paham dari satu agama yang mengatakan bahwa bapak yaitu orang tua, bapak Allah, orang tua lah. Di dalam ajaran sedulur papat Kalimo Pancer ini adalah komo joyo dan komo rati, Nini Among dan kaki Among. Itu bapak atau orang tua kita, Bopo Angkoso dan Ibu Bumi. Spirit-spirit inilah sumber dari kehidupan kita. Penyatuan antara ovum dan sperma tidak saja melahirkan diri kita, melainkan juga sedulur papat yang menyediakan ruang, daya kehidupan, dan perlindungan bagi kita. Diri kita sebagai pancer hendaknya selalu mengingat kebaikan dan ketulusan sedulur papat
Tanpa mereka kita tidak akan mungkin ada. Setelah kita terlahir bersama mereka, mereka kemudian meninggalkan wujud fisik mereka dan kembali ke dalam bentuk energi, berdiam di 4 arah mata angin di dalam jagat raya, dan juga berdiam dalam organ vital kita. Energi Kakang Kawah berdiam di arah timur yang berada di alam jagat raya, dan dia berdiam di jantung. Energi Getih berdiam di arah selatan, dan dia berdiam dalam diri kita, berada di hati kita. Energi Hari-hari yang berdiam di arah barat, di dalam diri kita, dia bertinggal di ginjal kita. Energi Pusar kemudian yang berada atau menempati jagat raya di kiblat utara, dia bertempat tinggal di empedu di dalam tubuh kita. Selain itu, mereka juga berperan membentuk lapisan-lapisan tubuh. Lapisan-lapisan tubuh ini meliputi pikiran dan emosi. Tanpa mereka, jiwa kita tidak akan mendapatkan tubuh. Mungkin di antara kita yang menyaksikan video ini banyak yang merasa terlambat untuk mengetahui dan menyadari pengetahuan yang sangat adiluhur yang dari leluhur-leluhur kita ini. Tetapi tidaklah ada kata keterlambatan untuk mengingat dan terhubung dengan mereka. Sudah begitu sangat lama mereka menunggu kita dengan berharap-harap cemas agar kita mengingat dan menyapa mereka. Mereka sangat merindui kita. Mereka merasa kangen yang luar biasa akan kebersamaan tiada duanya ketika mereka menemani kita dengan setia dan penuh cinta kasih sayang waktu berada di rahim ibu. Sejatinya sedulur papat adalah energi yang terkait dengan energi kita sebagai pancar mereka. Untuk terhubung, kita perlu menyelami ruang-ruang di dalam tubuh kita dan merasakan energi mereka sebagai sumber kehidupan. Namun, ketika kita sudah terlalu lama melupakan mereka, upaya untuk terhubung dengan mereka lewat penyelaman ke dalam diri ini pada awalnya akan terasa sangat sulit. Memang tidak mudah, tapi jangan putus asa. Mereka akan membantu kita jika kita terus berusaha dengan tulus, dengan ketekunan, dengan disiplin yang tinggi. Halangan dan hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar adalah cara alam untuk memastikan apakah kita siap terhubung dengan mereka atau tidak. Kesiapan lahir batin inilah yang sangat kita butuhkan. Ini awal perjalanan. Kesiapan lahir batin inilah awal dari laku di dalam diri kita untuk mengenal sedulur papat Kalimopancer selama